Pasar kopi itu kan ramenya minta ampun ya. Dengan ribuan merek yang semuanya mau kita perhatiin, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah kedai kopi kecil bisa benar-benar jadi buah bibir? Nah, kali ini kita bakal bongkar ceritanya Kopi Tugu, sebuah kedai kopi dari Jakarta yang berhasil melakukan hal itu, dan caranya benar-benar di luar dugaan. Cerita Tuku ini, kalau kita lihat, penuh hal yang kayaknya nggak masuk akal. Bayangin, mereka didatangin presiden, cabangnya jadi puluhan tanpa sistem waralaba sama sekali, bahkan sampai jadi sponsor stasiun MRT, dan ini semua dimulai dengan modal marketing 0 rupiah. Yang lebih unik lagi, pendirinya bahkan bukan peminum kopi harian. Gimana caranya? Nah, misteri inilah yang akan kita pecarkan bareng-bareng. Oke, buat ngerti gimana jeniusnya Tuku, kita harus paham dulu satu konsep bisnis yang keren banget. Perbedaan antara ikut bertarung dan menciptakan permainan baru. Jadi gini, kebanyakan bisnis itu ya berenangnya di Red Ocean atau Samudra Merah. Mereka saling sikut, perang harga, berebut pelanggan yang itu-itu aja. Makanya disebut berdarah. Nah, tujuan dari Blue Ocean Strategy atau strategi Samudra Biru itu beda banget. Tujuannya adalah nemuin perairan kita sendiri yang masih jernih, masih kosong, di mana yang nggak ada pesaing. Jadi kuncinya tuh bukan cuma sekedar beda. Ini tentang menciptakan lompatan nilai buat pelanggan, tapi di saat yang sama kita juga motong biaya dengan cara membuang hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting buat mereka. Oke, sekarang ayo kita bedah satu persatu. Gimana persisnya Kopi Toko ngejalanin teori ini buat menciptakan samudra biru mereka sendiri? Nah, strategi mereka itu bisa kita rangkum dalam 4 langkah simpel ini. Mereka hilangkan tempat duduk yang mahal, mereka kurangi menu yang ribet, mereka tingkatkan rasa keaslian lokal, dan mereka ciptakan kategori baru, yaitu kopi tetangga. Ayo kita lihat lebih dalam. Pertama, mereka pangkas semua biaya yang nggak perlu dari model kafe biasa. Nggak ada tuh tempat duduk mewah yang bikin biaya sewa bengkak. Fokusnya cuma satu, model take away yang efisien. Menunya juga simple, nggak ada gimmick aneh-aneh, fokusnya cuma ke produk inti yang emang jadi jagoan mereka. Nah, moto mereka ini lahir karena mimpi besar, besar karena tetangga, itu bukan cuma pajangan loh. Filosofi ini benar-benar jadi pendorong 2 langkah mereka selanjutnya. Mereka nggak ngikutin tren industri, tapi mereka fokus sama tetangga, komunitas lokal mereka. Buat ngerti apa sih yang benar-benar mereka mau? Mereka benar-benar mengangkat rasa lokal. Kopi susu tetangga, andalan mereka itu pakai biji kopi asli Indonesia dan gula aren. Resep ini nggak asal jadi, tapi hasil riset berbulan-bulan, mendengarkan masukan pelanggan. Mereka juga nggak jualan kopi premium yang mahal atau kopi instan murahan. Mereka menciptakan sebuah ritual baru, kopi harian yang berkualitas tapi harganya terjangkau. Semacam mood booster yang bisa dinikmati siapa aja, kapan aja. Dan kutipan dari foundernya ini benar-benar jadi intinya inovasi nilai. Dengan masang harga kopi kira-kira cuma setengah dengan ekspektasi pelanggan, dia menciptakan nilai yang luar biasa besar. Efeknya? Marketing dari mulut ke mulut yang super kuat, sesuatu yang nggak bisa dibeli pakai uang. Terus apa yang terjadi kalau kita berhasil bikin pasar sendiri? Hasilnya sih emang keren banget, tapi perjalanannya juga nggak gampang, pasti ada risikonya. Coba bayangin, dengan fokus ke model takeaway, mereka bisa jual rata-rata lebih dari 300 gelas per toko per hari. Angka ini bikin banyak kafe yang lebih besar dan mewah itu cuma bisa geleng-geleng kepala. Ini bukti nyata model mereka yang super efisien. Puncaknya, mereka bukan lagi sekedar kedai kopi. Mereka jadi semacam ikon budaya. Dari kedai kecil di Cipete sampai nama mereka terpampang di stasiun MRT. Mereka udah jadi bagian dari denyut nadi kota. Tapi ya gitu, kesuksesan itu selalu ngundang peniru kan? Samudra Biru Tuku yang tadinya sepi, sekarang mulai rame. Ini jadi pertanyaan penting. Dan ironisnya, kekuatan terbesar mereka, pertumbuhan yang terkontrol, rasa yang khas, dan budaya yang kuat, itu juga jadi tantangan terbesar mereka. Gimana caranya mereka bisa terus tumbuh tanpa kehilangan konsistensi rasa? Gimana cara mereka melawan para peniru sambil tetap menjaga budaya perusahaan yang unik? Ini nggak gampang. Oke, jadi apa sih pelajaran utama yang bisa kita ambil dari kisah fenomenal Kopi Tuku ini? Pelajarannya dalam banget, lebih dari sekedar soal kopi. Intinya, Tuku itu nggak menang karena ngalahin Starbucks adu resep kopi. Sama sekali bukan. Mereka menang karena bikin persaingan itu jadi nggak relevan lagi buat pelanggan mereka, yang ternyata memang lagi nyari sesuatu yang beda.
Nah, kutipan ini nunjukin pola pikir yang luar biasa. Fokusnya bukan lagi ngalahin kompetitor buat rebutan kue yang sama, tapi gimana caranya bikin kuenya jadi lebih besar buat semua orang. Tio nggak cuma mau bangun kedai kopinya, tapi dia mau jadi lokomotif yang narik gerbong industri kopi lokal Indonesia biar maju bareng. Cerita Kopi Tuku ini ninggalin kita sama satu pertanyaan pamungkas. Gimana kalau penghalang terbesar kesuksesan kita justru adalah kompetisi yang selama ini kita pilih untuk kita lawan? Mungkin langkah paling cerdas adalah berhenti bertarung dan mulai menciptakan.